langsung dari Bapak Disa Halsan, selaku pengelola KIPK Unsika. Maka kepada Bapak Disa kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, khususnya kepada mahasiswa baru, calon penerima KIP di Unsika. Mungkin yang perlu disampaikan seperti ini. Untuk yang tahun 2025 ada keterlambatan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengingat yang pertama sampai hari ini kami belum menerima kuota universitas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk seleksi verifikasi sekarang ada dua tahapan, yaitu verifikasi dari kementerian dan verifikasi dari Unsika. Khususnya yang penerima PIP sekolah itu kita seleksinya dua kali, ada yang dari kementerian, ada yang dari kita. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu kita pengumuman sudah ada sebenarnya nama-namanya. Cuman eh, kami masih menunggu, intinya kita masih menunggu kuota. Karena yang ditakutnya ketika kita sudah mengumumkan penerima SNBP, tapi ternyata kuota kita nambah lebih tinggi. Nanti kan kasihan yang ternyata dianggapnya tidak lulus lalu dalam artian jadi hal-hal yang tidak diinginkan lah maksudnya kan sayang tuh itu kuotanya nanti kita juga tidak terserap. Mungkin itu aja. Jadi poin dari apa kenapa belum ada pengumuman itu karena kita masih menunggu kuota dari kementerian. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, maka persilakan nanti disampaikan dulu ke moderator ya. Em, Baik, terima kasih kepada Bapak Disa atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan kepada teman-teman peserta, jika ingin bertanya, silakan raise hand atau tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi untuk sekadar informasi aja untuk yang pelamar KAIP di jalur SNBP ini di Unsika itu ada sekitar 328 mahasiswa. Jadi ya. Jadi nanti sebenarnya kalau kita sudah ada kuota kita bisa langsung membagi setiap jalurnya kan baik dari SNBP maupun SNBT. Nah, ya itu cuman kita juga masih menunggu dari kementerian, dari pengelola pusat untuk kota Unsika sendiri gitu. Cuman di sini kan kita masih ada sudah mengajukan ke keuangan untuk keringanan calon penerima KIP itu tidak perlu ditagihkan dulu keuangannya. Mungkin sudah ada mendapat informasi tersebut. Jadi intinya jangan dulu khawatir, jangan dulu hmm, apa ya bahasanya? Karena sejauh ini komunikasi kita dengan keuangan adalah untuk calon penerima KIP tidak dulu ditagihkan uang UKT selama belum ada pengumuman penerima KIP. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan disampaikan kepada moderator. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. selamat sore Kak. Saya mau izin bertanya, apakah seleksi KIPK ini akan diadakan wawancara terlebih lanjut untuk mengecek langsung kondisi calon KIPK? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Cieza, atas pertanyaannya. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Nindi? Langsung dijawab aja, Pak. Untuk yang jalur SNBP, SNBT, apapun jalur yang masuk Unjika itu, sekarang untuk tahun sekarang belum ada lagi untuk tahapan wawancara. Mengingat berkas yang sudah disampaikan itu sudah ada di
eh, SIM KIPK. Nah, dari situ kita kan analisisnya itu adalah berupa data yang dari Dinsos, dari PIP, dan itu kan pasti sudah valid. Jadi tidak ada wawancara lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Apakah terjawab, Ciesa, atas pertanyaannya? Terjawab sudah, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan raise hand atau tanyakan di kolom chat. Izin bertanya, Kak, Bapak, Silahkan. untuk apabila tidak lolos di seleksi KIPK Unsika, untuk pembayaran UKT itu apabila sudah lolos, maksudnya kan di keterangan UKT link Siska itu sudah ada ya. Nah, itu kan saya sudah termasuk golongan tersebut. Nah, apabila saya tidak lolos KIPK Unsika, apakah saya membayarnya itu sesuai dengan UKT UKT yang ada di KIPK Kemendikbud? Terima kasih. Jadi begini, UKT yang sudah ada di Siska itu tuh adalah bahasanya gimana ya? Pembayaran uang kuliah kamu ketika nanti kamu tidak mendapatkan KIP. Itu yang harus dibayarnya adalah UKT yang ada di Siska. Jadi kalau untuk apa UKT di Kemdikbud itu kan variatif ya, ada tergantung program studinya. Nah, kalau yang udah di Siska itu udah mutlak. Ketika kamu tidak mendapatkan KIP, contohnya misalnya amit-amit ya, jangan sampai ya mudah-mudahan dapat KIP. Nanti intinya kamu itu yang harus dibayarkan sejumlah seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Enggak. Oke, terima kasih Carlita atas pertanyaannya. Ini Pak ada beberapa pertanyaan dari Camaba. Eh, akan saya bacakan ya Pak pertanyaan-pertanyaannya. Eh, untuk pertanyaan pertama itu ada jika tidak menerima KIPK dan memutuskan untuk banding pada semester 3, apakah ada persyaratan tertentu Pak? Kalau untuk banding memang biasanya di semester ganjil misalnya. Cuman untuk yang apa persyaratan-persyaratan tertentunya mungkin nanti bisa lebih jelasnya ditanyakan ke bagian pandu gitu ya. Ada kan bagian pandu tuh yang depan gedung rektorat ya. Nanti bisa ditanya ke situ. Baik Pak. Lalu di sini ada yang bertanya juga Pak di kolom chat. Eh, oh bukan, sebentar Pak. Pertanyaan yang kedua itu, apabila saya belum memiliki kemampuan finansial untuk membayar UKT dan dinyatakan tidak lolos ke IPK kuliah, apakah pihak kampus menyediakan bentuk bantuan lainnya, Pak? Kalau pihak kampus bantuan lainnya belum ada. Cuman kita kan bisa ada beasiswa tuh nggak hanya KIP. Kita banyak beasiswa, ada Bank Indonesia, ada Pertamina, ada dari pemerintah tempat daerah. Kalau pemerintah tuh kita udah ada dari Bogor, dari Pemda Bekasi, lalu dari Karawang, dan untuk yang skala Pemprovnya ada dari Pemprov Jakarta, KJMU, dan Pemprov Jabar, yaitu JPLS gitu. Nanti bisa dicoba lagi beasiswa yang lainnya gitu. Oke, baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan. Apakah jika pengumuman di atas tanggal 2 nanti pihak yang tidak lolos ke IPK ada perpanjangan deadline pembayaran, kah, Pak? Atau Hmm. tidak? Nah, biasa suka ada penyesuaian pembayaran. Cuma nanti mungkin besok saya akan koordinasi lagi dengan bagi keuangan ya, karena mungkin ada kemungkinan ini ada kemunduran untuk pengumuman KIP-nya gitu. Nanti akan saya sampaikan ke ketua Formadikip, nanti jadi Formadikip yang menyampaikan Redafor, lalu Redafor menyampaikan ke calon mahasiswa penerima KIP. Eh, kemudian ini, Pak, ada pertanyaan dari Agung Teknik Kimia. Jika tidak lolos ke IPK, apakah pembayaran UKT-nya itu bisa dicicil atau tidak ya, Pak? Ya, intinya kalau setiap apa pertanyaan yang berkaitan dengan keuangan
nanti bisa disampaikan ke bagian apa pandu. Nanti langsung aja datang ke situ nggak apa-apa. Nanti kalian nanya untuk yang kalian masih proses seleksi atau ketika nanti sudah ada pengumuman apakah bisa dicela atau enggak. Tapi lebih baik kalau misalnya mau bertanyakan tentang masalah keuangan, lebih baik sekarang-sekarang gitu ya, jangan di nanti-nanti ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Katanya kapan pengumuman seleksi lolos KIPK kuliah dan bagaimana dengan yang belum membayar OKT dikarenakan menunggu informasi KIPK itu lama. Dan apakah ada perpanjangan waktu buat yang mengikuti KIPK untuk membayar OKT-nya? Tadi sudah terjawab ya untuk Semuanya perpanjangan sudah waktu. terjawab. Semua sudah Iya, terjawab. Intinya sudah untuk terjawab. yang KIPA itu kita menunggu kuota. Nanti ketika sudah ada kuota dari Kementerian untuk Unsika, baru kita bisa mengumumkan gitu. Kalau hasilnya memang kita sudah ada sebenarnya, cuman kita masih nunggu kuotanya dulu gitu. Takutnya nanti kita ada dapat tambahan yang lebih dari SNBP, nanti kan bisa ditambahkan tuh jadi sebagai penerima SNBP gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Aulia Salamah, akuntansi 2025. Jika semisal tidak lolos KIPK dan tidak mampu untuk membayar UKT, apakah dapat mengundurkan diri, Pak, tanpa sekolah mendapatkan masalah seperti di blacklist, Pak? Kalau untuk yang aturan itu saya kan kurang hafal ya, karena itu ada dari panitia pusat penyelenggara ya. Contohnya misalnya dari panitia pusat yang di SNBP-nya gitu. Cuman kalau untuk mengundurkan diri, bisa-bisa saja di Unsika. Yang penting mengundurkan dirinya tidak secara lisan, tapi dengan secara bersurat. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Pada teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan untuk raise hand atau tanya di kolom chat. Halo Kak, izin bertanya. Halo. Ya boleh, Devi. Desvina, silakan. Saya ingin bertanya, sebelumnya udah disebutin kalau misalnya kira-kira kuota penerima KIPKA itu ada sekitar 300-an mahasiswa ya Pak. Nah, saya ingin bertanya untuk 300 mahasiswa yang kemungkinan menjadi penerima KIPKA itu, apakah itu dibagi lagi untuk peserta, misalnya peserta mahasiswa SNBP, SNBT, dan lainnya, atau itu khusus untuk yang SNBP saja, Pak? Terima kasih sebelumnya. Oh ya, saya paham. Maksudnya yang tadi itu adalah pelamar calon ya, pelamar calon penerima unsika di jalur SNBP adalah 328. Nah, biasanya untuk yang tahun-tahun sebelumnya, kita tuh mendapat kuota tuh sekitar 400-an lah ya, 430, 450, saya lupa ya, sekitar segitu. Nah, nanti dari 400 sekian itu dibagi ke SNBP dan jalur lainnya gitu. Jadi nggak hanya SNBP aja. Makanya kita tuh bisa menentukan kelulusan tiap jalur itu ketika sudah ada kuota gitu. Baik, terima kasih, Pak. Mari. Oke, terima kasih Desvia atas pertanyaannya. Ini Pak ada pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai ketentuan yang berlaku apabila kita mendapatkan KIPK nanti Pak. Contohnya seperti besaran IPK dan sebagainya. Itu bagaimana ya Pak ketentuannya? Kalau bagaimana? Mohon maaf. Ketentuan-ketentuan yang ada di Unsika ketika sudah keterima menjadi penerima KIPK. Apakah ada ketentuan tertentu Pak mengenai besaran IPK dan sebagainya? Oh, ya kalau itu memang memang kewajiban kalian ya sebagai penerima KIPK dalam artian ketika sudah dibiayai negara, lalu mungkin lebih enaknya gini, kalian kuliah rajin, jangan ada bolos, gitu. Lalu intinya tidak melanggar undang-undang dasar. Itu kalian bisa lulus sampai lulus ya. Lulus itu istilah maksimal kita pun dimaksimalkan adalah 8 semester. Nah, jika dari 8 semester kalian belum bisa lulus, itu nanti kalian bayar sendiri sesuai UKT yang ada di siswa kalian gitu. Jadi intinya kalau misalnya ketentuan kan memang itu kan wajar kan bahwa negara memberikan bantuan kepada kalian dan kalian pun menjalankan status kalian sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya gitu. Jadi intinya belajar yang rajin, rajin kuliah gitu. Terus setiap intinya ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa penerima beasiswa
diharapkan ikut hadir gitu. Karena itu juga buat untuk pengalaman kalian, buat relasi kalian, dan juga buat apa? Nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu lainnya lah yang nggak didapatkan kalian di kuliah maupun sekolah gitu. Oke, Ini baik. langsung aja. Terima Untuk kasih yang atas pertanyaan. Anwar ya, saya lanjut aja ya. Ini soalnya gini, maaf, maaf. Ini untuk yang Anwar, untuk yang biasanya nggak berbulan-bulan sih kalau kuota dari KIPA, biasanya kita di pertengahan tahun. Biasanya mudah-mudahan bulan depan kita sudah ada kuotanya gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Dari teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Kak, sebelumnya saya ingin bertanya, Silakan. eh, apakah KIPK ini juga mencakup biaya hidup atau akomodasi ataupun biaya lainnya Pak? Itu termasuk apa yang didapatkan dari calon KIPK nantinya? Terima kasih. Jadi kalau kita itu pertama kalian dapat dua pembiayaan ya, satu biaya pendidikan, biaya UKT, kalian dapat kuliah lagi. Satu, yang kedua adalah biaya hidup, di sekitar 4.800.000 gitu. Jadi kalian tuh dapat dua itu gitu. Biaya hidup 4.800.000 per semester, lalu biaya ya, jadi kuliahnya nggak usah mikirin biaya lagi gitu. Kecuali kebutuhan kalian sendiri, misalkan kalian beli laptop atau apa itu di luar dari ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Kemudian ini ada pertanyaan dari Mulia Salama, Pak. Kira-kira jika kita melakukan sertifikat penghargaan perlombaan tingkat provinsi, apakah dapat menjadi pertimbangan, Pak, untuk lolos KIPK? Jadi kalau KIP kuliah itu kan basicnya untuk masyarakat yang tidak mampu tapi berprestasi. Lalu yang perlu kalian ketahui adalah bahwa penerima KIPA itu ada skala 4 prioritas. Satu, penerima PIP waktu sekolah, lalu ada tercatat di DTKS, lalu desilnya maksimal desil 3. Itu skala prioritas untuk penilaian KIP, penerima KIP kuliah. Dimanapun itu sama, kalau aturan itu nggak hanya Unsika, tapi di seluruh PTN ataupun swasta pun sama. Jadi kalau misalkan, contoh maaf ya, misalkan kalian misalkan juara nasional tingkat 1, tapi tidak terlapor di dinas sosial. Nah, karena kan karena KIP kuliah itu adalah khusus bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka prioritasnya adalah berlari ke masyarakat yang tidak mampu gitu. Tapi kalaupun nanti misalkan ada perankingan, misalkan kita kuota 500 nih, kita kuota 500, terus dari 500 yang mendaftar ada 700. Nah itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi dengan syarat kalian pun harus memenuhi skala prioritas yang tadi, dari PIP-nya atau DTKS-nya atau desilnya, itu salah satunya harus ada gitu. Oke, baik, Pak. Teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, Silakan. aku mau nanya. Baik, silakan Lydia. Jadi kan batas pembayaran UKT itu tanggal 8 Mei dan pengumuman NPM itu tanggal 18. Jika pengumuman KIP-nya belum keluar, kan tentunya belum membayar UKT kan? Apakah tetap mendapat nomor NPM? Jadi kita tuh sudah koordinasi ya, tentunya dalam artian kita mengharapkan kuota tuh di awal bulan ini. Jadi ketika misalkan awal bulan ini kita dapat kuota, apa minggunya pun kita langsung pengumuman. Untuk yang tadi misalkan kalau nanti ada kemunduran, besok kita akan koordinasi lagi dengan bagian terkait pembayaran UKT kalian yang jika belum
ada pengumuman penerima KIP-nya. Jadi koordinasinya itu nggak hanya sekedar keuangan, tapi juga pembagian akademik. Karena kan akademik pembagian KIP-nya di akademik. Untuk pembagiannya ada di keuangan. Nanti kita melakukan dengan bagian lain. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Disa, Pak. Pendidikan Bahasa Inggris. Eh, Bagaimana, Pak, jika tidak terdaftar di TTKS tapi Desil tidak muncul? Apakah itu masuk ke prioritas atau tidak, Pak? Tetapi Disa itu memiliki KIPK selama di SMA. Yang penting PIP-nya terlapor yang di apa ya SIM apa ya saya lupa. Untuk yang bisa ngedetek penerima PIP-nya apa ya? Saya lupa. Ntar ya saya cek dulu. Cara si pintar ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Pak, via si pintar nanti cek aja karena kebanyakan tuh yang penerima PIP itu nggak sinkron ke sistemnya. Coba kalian apa NISN kalian coba cek di si pintar apakah kalian terdaftar atau tidak gitu. Biasanya terdaftar sih kebanyakan, cuman itu ada beberapa yang kenapa tidak terdaftar itu di NIK-nya kadang berbeda atau enggak nomor kartu keluarganya berbeda, NSN-nya berbeda. Nah, makanya sekarang coba kalian cek lagi di si pintar kalau nggak salah aplikasi si pintar ya. Itu bisa ngedetek apakah kalian benar penerima PIP sekolah atau enggak. Cuma yang tadi untuk yang DTKS kan karena tadi kan prioritas jadi salah satu. Jadi maksud saya ke prioritas itu adalah salah satu aja. Ada di PIP-nya atau nggak ada di DTKS-nya atau nggak ada di Desil. Nggak harus semuanya. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Raisa, mengenai apakah pelamar KIPK kategori 4 masih ada yang lolos, Pak? Maksudnya yang Desil 4. Ya, Ini kategori saya sambil lihat nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. iya, Pak, nggak apa-apa. Desil 4 ada kemungkinan juga bisa lolos. Makanya kan kita tuh tergantung dengan kuota. Jika kuota kita bisa lebih banyak, mungkin calon penerimanya bisa lebih banyak. Tuh. Jadi berdoa aja kalian, mudah-mudahan kementerian memberikan kuota yang banyak untuk Unsika. Jadi semuanya bisa terakomodasi gitu. Terakomodir, sorry. Maaf. Ya, baik, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Putri, Pak, mengenai jika tidak lolos KIPK, maksud dari mengundurkan diri bersurat itu gimana ya, Pak? Supaya tidak menyebabkan blacklist kepada sekolah sebelumnya. Eh, jadi mohon maaf sebelumnya untuk masalah yang blacklist sekolah saya belum paham yang karena itu kan aturannya tercipta dari panitia apa ya SNBP ya kalau tidak salah. Nah, saya itu belum paham. Cuman untuk bersurat itu maksudnya bisa kalian mengundurkan diri itu tidak hanya dengan lisan, tapi mengundurkan diri secara tertulis. Misalkan contoh nama saya, terus misalkan prodi apa, jalur lulus soal apa, ditujukannya ke Pak Rektor, misalkan lalu mengundurkan diri dengan alasan mengapa gitu aja. Nanti langsung disampaikan ke bagian umum untuk nanti diteruskan kepada rektor kita gitu. Oke, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Keisha, Pak, mengenai apakah ketika sudah menjadi penerima KIPK diperbolehkan punya beasiswa swasta di luar Unsika, Pak? Setahu saya untuk penerima beasiswa itu intinya tidak boleh beasiswa yang sesama pemerintah. Contohnya misalkan kalian dapat KIPK, nggak boleh lagi nih dari Pemda atau enggak dari provinsi. Tapi untuk swasta kita belum ada aturannya, jadi selama belum ada aturannya diperbolehkan.
Tapi harus swasta ya, tidak boleh ada pembelian dari belanja negara lagi. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Anwar. Eh, apakah tahun 2025 ini ada kemungkinan penurunan atau peningkatan kuota untuk penerima KIPK kuliah di Unsika, Pak? Kalau itu saya benar-benar belum tahu ya apakah naik atau turun. Cuman biasanya konstannya tuh di angka 400-an kota kita. Selanjutnya ada pertanyaan dari Syifa, Pak. Jika dari SMP dan SMA dapat bantuan PIP, apakah bisa menjadi pertimbangan, Pak? Kemudian pas dicek di website itu nama siswa tersebut tidak terdaftar, Pak. Itu gimana ya, Pak? Itu jadi menerima PIP-nya itu memang harus tersinkron dengan data dari kementerian. Kalau misalnya tidak terdaftar dari kementerian, nanti mungkin apa bisa menyampaikan langsung ke bagian kemahasiswaan bukti-buktinya gitu. Dari mulai penerimaan uangnya berapa, bagaimana. Cuman untuk yang skala prioritas itu adalah yang tercatat di tadi aplikasi si Pintar itu. Jadi makanya kan sekarang kalian yang menerima PIP di waktu-waktu sekolah, coba silakan dicek di aplikasinya apakah kalian terdata atau tidak gitu. Kemudian ada pertanyaan Pak dari Giska. Apakah Desil 7 ada kemungkinan untuk lolos ke IPK, Pak? Semuanya intinya masih ada harapan untuk lolos ya. Jadi kalau itu kan skala prioritas nih. Kata saya juga tadi skala prioritas untuk yang tadi desil 1, 2, 3, DTKS ataupun PIP itu adalah skala prioritas dan dalam artian itu skala prioritas penerima. Cuma nanti kan ketika kita misalkan memang mendapatkan kuota yang lebih banyak, nah nanti bisa disaring lagi dari segi ekonominya. Jadi sudah tidak melihat dari desil, namun melihat dari hasil penghasilan orang tuanya gitu atau penanggung jawab di keluarganya. Oke, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Nur Samsia, Pak. Apakah UKT di Siska itu bisa berubah-ubah setiap semesternya? Atau tetap, Pak? UKT itu setahu saya tetap, kecuali kalian melakukan perubahan banding. Dalam artian banding itu juga nggak sembarang bisa banding ya, dalam artian misalkan awalnya orang tua kalian bekerja, lalu kalau orang tua kalian amit-amit misalkan dia mendapat apa PHK, nah itu baru bisa mengajukan banding itu. Atau misalkan meninggal, penanggung jawab kalian meninggal dunia, baru bisa mengajukan banding seperti itu. Jadi banding itu nggak bisa dilakukan setiap saat itu. Cuma kondisi-kondisi tertentu yang seperti itu, apa penanggung jawab kalian di keluarga itu mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, itu baru bisa mengajukan banding gitu. Jadi selama tidak ada pengajuan banding, UKT akan tetap sampai lulus, biasanya seperti itu. Hmm. Ini Pak, karena banyak pertanyaan yang sama dan pertanyaan ini tuh sebenarnya sudah dijawab di sebelumnya. Ini tuh mengenai pengumuman Pak. Eh, mengenai pengumuman serta pembayaran UKT. Apakah itu harus menunggu menunggu dulu SK turun atau udah dibayar lebih dahulu, Pak? Ya, tadi disampaikan sih sudah sih intinya kan, yang sudah terlanjur bayar ya mungkin nanti akan ada pengembalian untuk yang sudah di pembayaran UKT. Jadi intinya kan tadi saya bilang sebenarnya untuk yang penerima calon penerima PIP itu KIP KIPK itu akan ada masa sanggah sebelum ada pengumuman untuk pembayaran UKT itu. Cuman bagi yang sudah terlanjur bayar nanti akan dikembalikan. Lalu untuk yang selama ini untuk pengumuman ya itu juga kita masih nunggu kuota dari kementerian gitu.
Jadi ketika sudah ada kontak kementerian, sehari juga langsung udah bisa kita umumkan gitu. Bahkan di hari itu kalau ada kuota, kita bisa langsung umumkan secara langsung siapa penerima KIPK kita gitu. Untuk yang pembayaran nanti intinya jangan dulu banyak khawatir, dalam artian kalian fokus aja kuliah gitu. Buktikan dulu bahwa bahwa kalian tuh benar-benar ingin berkuliah gitu di Unsika gitu. Nanti untuk apa? Kembali lagi ke pembayaran, mungkin nanti juga saya besok akan koordinasi dengan bagian akademik, bagian keuangan terkait pembayaran kalian sebelum ada pengumuman KIP kuliah. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Eh, bentar. Kemudian ada pertanyaan Pak dari Andini. Jika sudah memenuhi persyaratan KIPK tersebut, tapi hanya karena tidak punya kartu KIPK dan hal tersebut membuat dia tidak lolos KIPK, apakah Andini ini bisa mengajukan permasalahan tersebut, Pak, atau tidak? Maksudnya permasalahan bagaimana kalau tidak keterima atau bagaimana? Iya, Pak. Jadi Andini ini sudah memenuhi persyaratan KIPK, tapi hanya karena tidak punya kartu KIPK, apakah dia bisa lolos atau bisa mengajukan permasalahan tersebut atau tidak, Pak? Oh enggak, kan tadi saya sudah bilang untuk yang eh, KIPK itu enggak harus semua punya punya penerima PIP di sekolah kan. Cuman tadi standarnya kan dalam artian ada skala prioritas gitu. Jadi misalkan apa? Kalian tuh ada DTKS, ada desil 1 sampai 3 gitu, maksimal di 3 itu menjadi skala prioritas. Kalaupun salah satunya tidak ada, jadi nggak jadi masalah gitu. Yang penting salah satunya itu ada, itu bisa jadi skala prioritas gitu. Cuman ya itu kembali lagi ke kuota dari kementerian gitu. Ya, baik, kepada teman-teman peserta, mohon dengarkan dengan seksama ya, agar tidak terjadi atau menanyakan pertanyaan yang sebelumnya sudah terjawab. Dan silakan pada teman-teman peserta jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, eh, untuk raise hand atau nulis pertanyaannya di kolom chat. Kak izin bertanya, Silakan Lydia. jika melakukan banding pada semester 3, nah kan nanti tuh ditetapkan UKT baru kan. Nah, setelah itu UKT barunya akan tetap sampai lulus atau perlu ajudan banding lagi di semester selanjutnya lagi? Sudah itu aja Kak, terima kasih. Kalau UKT itu melekat ya, yang di Siska itu, maksudnya melekat itu sampai lulus ya UKT itu. Jadi misalkan contoh kan kata saya tadi, kalau untuk yang apa penerima KIP kuliah, udahlah nggak usah mikirin yang ada di Siska gitu ya, karena itu pasti sudah dibayarkan oleh kementerian. Cuman untuk yang UKT yang sudah ada di Siska itu, ialah UKT yang melekat sampai lulus, kecuali ada apa kayak 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 saya tadi yang ada apa hal-hal kondisi yang tidak diprediksi kan, orang tua yang tadinya bekerja kena PHK atau penanggung jawab meninggal dunia itu baru bisa mengajukan banding, dan banding itu biasanya itu penurunan bukan kenaikan. Nah intinya patokannya itu UKT itu adalah hal yang melekat sampai lulus, jadi tidak berubah kecuali melakukan banding gitu aja ya. Berarti tetap ya Kak sampai lulus kalau udah aju banding itu. Ya, tapi cuman bandingnya itu kan bandingnya itu harus dengan apa dengan adanya hal-hal yang tidak terduga kayak yang tadi saya sampaikan dua itu, atau peninggalan jawab meninggal atau enggak terkena PHK gitu. Tapi kalau udah
di selain daripada itu biasanya tidak bisa melakukan banding biasanya ya. Karena kan untuk yang UKT itu kan ke pembiayaan ya. Jadi pembiayaan itu kan tergantung si penanggung jawab pembiayaan, misalnya contohnya dari ayahnya gitu. Saya mau nanya lagi, bisa nggak Pak? Boleh, boleh. Nanti kalau misalnya lolos nih KIP, apakah akan ada survei ke rumah dari pihak kampus? Kalau itu rahasia, kenapa emang takut Nggak sih? disurvei? Ya, survei itu kan dadakan. Kalau misalkan kita tuh datang itu dadakan intinya. Kalau misalkan itu pun kalau ada laporan, misalkan ada kecurigaan dari masyarakat, karena kalau penerima beasiswa KIP itu nggak hanya mahasiswa ya, nggak hanya mahasiswa yang ada pelaporan, bahkan dari masyarakat atau misalkan dari keluarga sekitar di tempat kamu, misalkan ada kecurigaan, misalkan ada pelaporan ke Unsika. Nah, nanti dari Unsika baru bisa dibilang divisitasi ya, ada kunjungan, apakah benar yang disampaikan pelapor itu apakah sesuai atau enggak gitu. Kalaupun misalkan ternyata benar, ada indikasi ternyata orang mampu, bisa dicabut KIP-nya gitu. Baik, terima kasih Pak informasinya. Baik, sama-sama. Terima kasih Lydia atas pertanyaannya. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan dari Putra. Di akun KIP kartu PIP saya sudah terupdate Pak tahun 2024, tapi ketika dicek di si Pintar itu tidak terdaftar. Bagaimana Pak? Apakah itu ada kesalahan data? Kelas berapa itu yang terakhirnya? Kelas 12-nya yang nggak ada tuh atau kelas berapa? Pas 2024 kemarin Pak. Di sini. 2008 Iya, ada, pas kelas 3. 2025 nggak ada gitu. Iya. Mungkin itu bisa ditanyakan ke sekolahnya, operator sekolahnya. Kenapa namanya jadi tidak ada di si Pintar gitu? Karena ada tuh ya setiap sekolah itu kalau nggak salah biasanya sama guru BK ya kalau nggak salah ya untuk yang eh, PIP itu. Nanti coba ditanyakan ke operator sekolahnya. Ya baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Agung. Untuk uang saku yang diberikan nantinya itu akan sama ataukah berbeda Pak di setiap penerima KIPK? Untuk Unsika sama semua. Jadi pembagian biaya hidup itu adalah tergantung apa tempat dia tinggal. Cuma kalau untuk yang Unsika semuanya sama 4.800.000 per mahasiswa per semester. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan dari Alia, masih mengenai uang saku, Pak. Apakah akan ada peningkatan, Pak, secara bertahap setiap semesternya? Kalau itu dari kementerian ya, kita belum tahu. Cuman untuk sementara ini dari angkatan apa kakak-kakak tingkat kalian dulu tahun 4 juta apa tahun 2020 kalau nggak salah itu 4.200.000. Nah, angkatan 2021 sampai sekarang itu 4.800.000. Jadi belum ada peningkatan lagi. Ya, mudah-mudahan nanti ada peningkatan ya, berdoa aja. Oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Wati ini. Jika memenuhi skala prioritas KIPK, apakah itu dijamin lolos atau tidak ya, Pak? Kemungkinan besar dapat. Apalagi misalkan apa semuanya terpenuhi ya, misalkan PIP-nya ada, DTKS-nya ada, desil satunya ada, itu lebih besar kemungkinan dapatnya gitu. Jadi untuk yang misalkan apa tidak ada DTKS-nya, tidak ada skala prioritasnya bahasanya ya, itu juga masih bisa dapat kemungkinan nanti ketika misalnya kuota kita besar gitu. Cuman untuk yang skala prioritas itu lebih besar peluangnya. Ya, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Siska. Apakah yang jalur SPAN itu KIPK-nya sama dari Kementerian Pendidikan? Apa yang jalur SPAN itu dari Kementerian Agama, Pak? SPAN tetap dari Kemdik Saintek berarti ya, Kemdik Saintek sekarang.
Jadi berbeda ya Pak, atau sama? Bagaimana? Sebentar Pak. Nggak kedengaran, mohon maaf. Tadi bagaimana? Nah, mungkin seperti ini ya Pak pertanyaannya. Apakah SPAN itu sama dari Kemendikbud atau dari Kementerian Agama Pak? Atau seperti Kemenag gitu. Untuk Span Unsika itu tetap dari Kemdikbud, jadi nggak dari Kemenak, tetap dari Kemdikbud. Karena pelaporan akademiknya ada di Kemdikbud. Oke Pak, makasih atas jawabannya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Ria Pak. Jika penerima KIPK dan UKT sudah terbayarkan kementerian, lalu penerima KIPK ini perlu membayar apa aja Pak? Ulangi gimana? Ini pertanyaan dari Ria Pak. Jika penerima KIPK itu sudah menerima KIPK dan UKT itu sudah terbayarkan oleh kementerian, lalu apakah penerima KIPK ini harus atau perlu membayar sesuatu Pak? Nggak ada pembayaran apapun. Penerima PP itu intinya gratis aja. Kuliahnya gratis, nggak ada pembayaran apapun kecuali yang kayak tadi yang berkaitan kuliah kalian sendiri, misalkan keberangkatan untuk penelitian atau enggak untuk membeli komputer atau perjalanan kalian dari kosan atau misalnya dari rumah ke kampus itu nggak dibiayai gitu. Jadi intinya untuk keperluan pribadi sendiri kalian oleh kalian sendiri gitu. Oke, baik Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Disa. Jika ingin mengajukan banding, apakah perlu ada minimal golongan UKT, Pak? Kalau untuk UKT gimana ya? Lebih baik ditanyanya langsung ke Pandu ya. Jadi biar jelas gitu. Jadi situ kan memang ada aturannya. Nanti kalian bisa langsung bertanya ke Pandu yang di rektorat. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Putra. Eh, untuk prioritas penerima KIPK itu datanya diambil dari situs KIPK atau dari situs si Pintar ya, Pak? Intinya tuh skala prioritas itu ada di peraturan dari Kemdikbud Saintek, Kemdikbud Saintek. Nah, nanti eh, hasilnya dicek 1 sampai 2 2 3 gitu, 1 2 3 gitu. Intinya semua apa buat verifikasi itu ada di SIM Kip Kuliah. Jadi ketika kalian upload sesuatu, coba dicek lagi kebenarannya. Takutnya ada salah-salah. Oke, baik Pak. Eh, Berhubung di sini sudah azan maghrib, kita akan istirahat terlebih dahulu, Pak. Nanti setelah azan sudah selesai akan dimulai kembali. Boleh 6:30 aja ya dimulainya ya kalau mau. Oke, baik Pak. Saya izin live dulu ya. Nanti 6:30 kalau ada taman nanti WA saya aja ya. Baik Pak, nanti diinformasikan kembali Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman peserta, dikarenakan waktu sudah azan maghrib, pada para peserta dipersilakan untuk isomat terlebih dahulu ya. Kita akan kembali di jam setengah tujuh Udah nanti, pogo. sholat maghrib. Baik, Kak, izin keluar ya, Kak. Ya, silahkan.
Baik, meeting akan dilanjutkan. Saya buka kembali. Silahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya materi kali ini. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Karena meeting sudah kembali dibuka, kepada teman-teman partisipan, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman peserta jika ada yang ingin ditanyakan untuk raise hand terlebih dahulu. Halo Pak Disa, selamat malam Pak. Siapa? Iya, malam. Ah, di sini ada yang bertanya Pak. Mana sih? Bukan. Mana bentar. Maksud lanjut. Ah, Yang udah list ini Pak, jika penerima KIPK itu sudah diterima, nah terus kemudian ada acara kampus, apakah itu harus bayar juga atau tidak Pak? Acara kampus maksudnya bagaimana? Ya maksudnya acara-acara kampus mungkin seperti ospek, makrab, dan lainnya Pak. Kalau itu di luar pembiayaan apa uang biaya hidup ya, jadi ditanggung masing-masing. Oke baik Pak. Saya juga izin menambahkan ya teman-teman untuk acara-acara kampus apakah ada bayaran atau tidak itu tergantung kebijakan fakultas masing-masing ya teman-teman. Tapi biasanya nanti akan ada potongan. Tapi balik lagi tergantung ke kebijakan fakultas atau jurusannya masing-masing. Kemudian ini Pak ada pertanyaan dari Ayun. Apakah jika sudah mendapatkan KIPK lalu ada ketentuan IPK minimal 3? Jika pada suatu semester IPK-nya turun, apakah masih dapat uang saku? Dan apakah uang saku yang sudah diterima itu harus dikembalikan atau tidak ya Pak? Biasanya kalau untuk apa UKT kita tuh sekarang UKT apa IPK biasanya di 2,75 ya untuk saat ini. Cuma nggak tahu nanti ada penambahan atau enggaknya. Lalu kalau ada penurunan belum ada pengembalian, tapi kita masih beri kesempatan sekitar 1 semester lagi. Apakah akan ada kenaikan atau enggak? Uang pengembalian itu ketika misalkan kalian mengundurkan diri di tengah semester apa eh, yang berjalan itu nanti baru ada pengembalian. Jadi pengembaliannya juga tidak hanya biaya hidup tapi juga biaya kuliah. Tapi kalau biaya kuliah kan ada Dunsika, tuh udah ada Dunsika. Jadi hanya biaya kalian saja gitu. Jadi biaya kuliah nanti kita koordinasi dengan keuangan.
lalu nanti disatukan dengan biaya hidup kalian, baru dikembalikan ke kementerian. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan lain? Silakan untuk raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Putri. Apakah penerima KIPK itu wajib aktif kegiatan organisasi atau kegiatan apapun di luar kampus maupun dalam kampus, Pak? Ya. Eh, Bukan wajib sih, kalau wajib kan sholat ya, cuman itu kan kembali kepada kalian di masing-masing kalian sendiri. Cuman jika kalian mengikuti kegiatan apa, kayak misalkan di UKM di universitas ataupun di aktif di organisasi, itu kan bisa jadi bekal pengalaman kalian sendiri, nanti di situ berdapat ilmu baru, pengalaman baru, relasi baru. Sedangkan kan untuk apa, ilmu itu tidak hanya didapat dari belajar mengajar di Unsika gitu kan ya. Maksudnya bisa dapat dari luar, dari pengalaman orang, nanti bisa jadi tambah buat kalian sendiri gitu. Cuman untuk wajib tidak, cuman diharuskan gitu. Karena itu memang buat menggali potensi kalian masing-masing gitu. Oke, Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya di sini akan mengingatkan jika meeting ini akan berakhir di jam 7 nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti ini, Pak. Jika Baik, semisal Pak. ada kesalahan dalam penulisan nama dalam akun Siska, apakah akan menjadi kendalaan dalam proses seleksi KIPK, Pak? Apakah nantinya ada kendala atau gimana ya, Pak? Oh enggak, kalau untuk itu tidak. Cuman yang perlu diperhatikan yang penting intinya NISN dan apa nomor kartu kependudukan NIK itu harus sinkron ya. Cuma kalau untuk nama itu kalian nanti harus benar-benar diperiksanya itu nanti ketika mau pengisian ijazah. Jadi coba dicek lagi di data kalian, di keluarga kartu keluarga kalian ataupun di mana yang buat lahir tuh akte itu bisa dicek lagi. Soalnya kalau ijazah itu hanya satu, jadi nggak bisa banyak-banyak gitu. Maksudnya nggak bisa jadi duplikat atau apa. Itu yang harus diperhatikan. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Kepada teman-teman peserta, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan untuk raise hand atau menanyakan pertanyaan di kolom chat. Oke, Pak, karena banyak peserta yang ketinggalan ya untuk meeting hari ini, mungkin saya akan kembali membacakan pertanyaan mengenai pengumuman, Pak. Untuk pengumuman KIPK ini kapan ya, Pak? Sebelum nanti pembayaran UKT atau bagaimana ya, Pak? Jadi Deadline-nya. untuk pengumuman IPK, pengumuman IPK, pengumuman KIP kuliah itu akan kita umumkan pada saat kita telah menerima kuota dari kementerian. Kalau untuk waktunya kapan-kapannya, misalnya bulan berapa atau tanggal berapa, kami pun masih menunggu dari kementerian. Oh iya Pak, punten izin menambahkan juga mengenai UKT bagi teman-teman semuanya yang menunggu pengumuman kelolosan itu, apakah UKT-nya dibiarkan saja Pak atau bagaimana gitu? Apakah tidak ada membuat kita dianggap mengundurkan diri walaupun kita sudah tidak membayar melebihi batas waktu?
Makanya daripada itu kan tadi saya bilang bahwa besok saya akan koordinasi dengan keuangan dan bagian akademik terkait eh, takutnya ada pengunduran lagi pengumuman SNBP gitu kan. Mudah-mudahan besok nanti saya dapat hasil yang terbaik. Nanti akan saya sampaikan ke ketua, mungkin dari ketua Permadikip ke Redanfo. Redanfo baru menyampaikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Yang mana sih? Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya mengenai perbedaan gaji. Apakah perbedaan gaji ortu di akun Siska dan di akun KIPK? Sebentar. Ini Pak pertanyaannya. Jika ada perbedaan gaji ortu antara akun Siska dan akun KIPK, apakah akan berpengaruh Pak nantinya? Tidak. Untuk akun Kipka dan akun di SimKip itu tidak ada apa eh, tidak terpengaruh maksudnya. Baik Kipka dan Siska kan memiliki perhitungannya masing-masing. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Aulia Salma, Pak. Untuk penyeleksian ke IPK, kira-kira untuk penghasilan ibu dari janda pensiunan, bukan PNS. Karena ayah sudah tidak ada, apakah dipertimbangkan juga, Pak? Karena mendapatkan info kalau ayah PNS itu susah untuk dipertimbangkan, Pak. Sedangkan dalam kasus Aulia ini, ayahnya ini sudah meninggal. Eh, Pensiunan, kalau pensiun masih bisa sih pensiunan. Jadi yang ditekankan di sini bukannya nggak boleh itu ya PNS, cuma dalam artian karena kan kalau PNS kan sudah pasti ya gajinya berapa, tunjangannya berapa. Jadi ada kemungkinan dia tuh bisa survive itu dalam hidup dalam membiayai kuliah. Cuman kalau untuk yang kayak tadi ayahnya apa PNS lalu misalkan pensiunan atau meninggal dunia lo bilang misalnya lalu itu disampaikan ke ibunya itu masih bisa dapat perhitungan. Intinya masih boleh diikutkan seleksi. Bapak izin bertanya itu di obrolan ada dari Aan Amatsul. Apakah ketika kita lolos KIP kuliah, adakah kita untuk membuat laporan keuangan dari uang KIP tersebut? Tidak ada. Yang dilaporkan itu adalah perkembangan akademik. Kalau untuk penggunaan kalian itu kan biaya hidup kalian, berarti memang dipergunakan untuk kalian sendiri dan maksudnya kalian bisa bijak dalam menggunakannya gitu. Nggak dibelikan kepada apa? Misalkan kalau laki-laki kan banyak yang rokok tuh jangan digunakan untuk rokok. Nanti kalau misalnya ada pelaporan bisa dicabut karena apa? Itu kan pembiayaan dari negara ya. Itu untuk biaya hidup bukan untuk biaya rokok gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Putra. Jika semisal kita lolos ke IPK, untuk biaya hidup itu disetor di mana ya Pak? Apakah kita harus membuat rekening baru atau gimana?
Jadi kalau untuk kelulusan KIPKA ketika sudah diumumkan, biasanya nanti akan dikumpulkan dari jalur SNBP, SNBT, dan lain-lainnya. Nanti akan mengikuti proses pembuatan rekening. Itu dikelola oleh Unsika dan Bank Penjamin. Kalau biasanya di Unsika tuh untuk penerima KIPKA-nya memakai Bank Mandiri. Nah, nanti ketika sudah pembuatan akun, untuk nomor rekening, buku tabungan, dan lain-lainnya itu diserahkan kepada yang berhak memegang. Contohnya kepada yaitu mahasiswa penerima sendiri. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ali. Apakah gaji minim dan jumlah tanggungan yang banyak dari pedagang kecil itu bisa menjadi prioritas untuk mendapatkan KIPK, Pak? Ya, betul, karena perhitungan itu kan eh, kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga, penghasilannya dibagi jumlah per tanggung. Nah, misalkan tanggungnya ada 5, ada 10, misalkan itu kan lebih banyak. Nah, maksimal itu tidak boleh lebih dari 750 ribu rupiah. Jadi penghasilan dibagi tanggungan itu tidak boleh lebih dari 750 ribu rupiah. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ini Pak, karena banyaknya pertanyaan yang sama dan mungkin ada banyak teman-teman yang baru bergabung ke Zoom. Eh, di sini banyak sekali pertanyaan mengenai pembayaran UKT dan SK, Pak. Apakah ada waktu perpanjangan, Pak, untuk pembayaran UKT nanti? Jika semisal tidak lolos KIPK. Ya, mungkin akan saya sampaikan kembali bahwa besok saya akan berkoordinasi dengan bagian keuangan dan akademik. Mudah-mudahan besok ada hasil yang baik. Nanti akan saya informasikan ke Kormadikip. Oke, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai kartu PIP. Kan PIP itu menjadi salah satu pertimbangan ya, Pak. Bagaimana jika terakhir kali mendapatkan PIP itu saat kelas 9 SMP dan saat SMA itu tidak mendapatkan lagi, itu bagaimana ya, Pak? Intinya pernah mendapatkan PIP. Ya. Cuman ya itu ketika itunya, misalnya coba kalian cek di aplikasi si Pintar itu apakah kalian terdaftar atau tidak gitu. Ya, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah desil 4 itu sangat berpengaruh, Pak? Untuk yang masuk kategori prioritas 1 sampai 3. Ya, baik, Pak. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya ada dari Marsha nih, Pak. Kalau semisal uang UKT itu lebih kecil dari uang pendidikan yang diberi dari KIPK, sisa uangnya itu masuk ke rekening penerima atau kembali ke kementerian, Pak? Itu bagaimana ya, Pak? Itu tetap masuknya ke Unsika. Jadi misalkan UKT kalian 1 juta nih, tapi dapat dari KIP-nya untuk biaya kuliah itu 4 juta, itu tetap masuknya ke apa? Ke rekening universitas. Nanti biasanya kan suka ada apa intinya kayak pemeriksa keuangan, itu dari kementerian, dari BPK memeriksa. Jadi untuk yang calon KIP itu, penerima KIP itu memang sudah ditetapkan UKT-nya gitu. Jadi tidak kemana-mana, tetap di Unsika. Jadi pelaporan kita pun nanti sama ke kementerian. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Karena waktu sebentar lagi akan berakhir, saya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir ya, Pak.
Di sini ada pertanyaan, apakah desil 4 itu sangat berpengaruh, Pak, dan tidak terdata di DTKS? Itu nantinya bakal bagaimana ya, Pak? Kalau semisal nggak terdata di DTKS. Ya, intinya yang mau terdaftar di DTKS, PIP atau desilnya 4 ke atas itu masih tetap bisa diverifikasi, tapi masih menunggu kuota. Jadi kuota kita misalkan banyak SNBP ya, kalian semua tetap masih bisa karena ada jalur ekonomi gitu. Cuman untuk yang skala prioritas kan sudah memang harus diprioritaskan gitu ya. Nah, di lain persyaratan itu kalian jangan kecil hati. Mudah-mudahan kuota kita dapat banyak dari kementerian. Oke, baik, Pak. Di sini ada pertanyaan terakhir, Pak, dari Putri. Kalau penetapan uang saku itu berbeda dengan UKT, Pak, atau gimana? Dan uang saku yang masuk ke rekening mahasiswa itu nominalnya berapa ya, Pak, di Unsika? UKT dan biaya hidup beda. UKT masuk ke rekening universitas, untuk biaya hidup masuk ke rekening mahasiswa. Untuk di Unsika, biaya hidup itu langsung ditransfer dari kementerian sejumlah 4.800.000 per mahasiswa per semester. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas semua jawaban dan penjelasannya. Dikarenakan sesi tanya jawab sudah selesai, eh, saya kembalikan kembali kepada MC. Baik, alhamdulillah teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Disa Halsa yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan pertanyaan teman-teman semuanya sudah terjawab semua ya. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini telah kita lalui bersama dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti meeting ini dari awal hingga akhir dengan tertib. Kami harap informasi yang disampaikan dapat memberikan kejelasan dan membantu teman-teman dalam proses selanjutnya terkait pengumuman kelolosan calon penerima KIP Kuliah Unsika 2025. Jika masih ada hal yang belum jelas, silakan menghubungi Abita sebagai layanan informasi dari Formadikip Unsika. Kami juga mengingatkan untuk tetap aktif dan mengikuti update di grup agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan selama jalannya acara. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. pertemuan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nanti untuk notulensi hari ini akan di-share di GC ya, teman-teman. Baik, Kak. Baik, Kak. Kak, Baik, baik. baik Teh.